Selamat malam teman-teman yang ada di dalam Yesus Kristus. Malam ini saya akan melanjutkan pelajaran di dalam Bilangan chapter yang ke-12. Ya, Bilangan chapter ke-12. Hari ini teman-teman melihat di layar ini adalah kota Seattle, ya. Kota Seattle di State of Washington. Di mana saya dan grup Bible Study ibu-ibu tinggal di sini, ya. Puji Tuhan. Saya tahu yang di Amerika tentu tahu, tapi mungkin yang di Indonesia nggak tahu kota apa ini, ya. Ini kota Seattle. Sangat indah, dan kalau saudara lihat itu sebelah kanan itu ada gunung. Gunung itu gunung es. 1 tahun esnya tidak cair-cair ini. Gunung Mount Rainier, ya. Gunung Rainier. Mari kita mulai dan kita berdoa biar Tuhan yang mengajar kita, ya. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu pada malam hari ini Tuhan. Kami ingin mempelajari firman-Mu, kami ingin mengenal kebenaran-Mu Tuhan. Bapa, biarlah Engkau buka hati pikiran kami supaya kami benar-benar mengerti. Berbicaralah kepada pribadi lepas pribadi karena Engkau tahu setiap dari kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan lanjutkan pasal yang ke-12 tentang pemberontakan Miriam dan Harun. Oke. Kita tahu bahwa baru saja Musa itu beres dengan persoalannya. Baru saja Tuhan membantu menyelesaikan persoalan di Bilangan chapter yang ke-11. Ada 70 orang tua-tua yang diangkat, ya, untuk membantu mengawasi kehidupan kerohanian bangsa Israel. Baru saja selesai. Ada problem lain, saudaraku. Ya, ada problem lain yang muncul di pasal yang ke-12. Ya, bagi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang duduk di dalam leadership kerohanian, kita tahu bahwa setiap masalah itu biasanya muncul itu kalau ada 2 orang atau 3 orang yang punya satu hati untuk mulai memberontak. Mengapa? Mengapa itu? Karena kita tahu kalau kita baca 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9, kita melihat setan itu hidup dan sibuk sekali, seperti singa meraung-raung, ya, menunggu mangsanya, saudaraku. Dan kita tahu bahwa manusia hidup di dalam daging ini selalu melawan kehendak Allah. Makanya saudaraku, baru problem satu berhenti, ada problem lainnya. Mari kita baca ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kushi yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kushi. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa, ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Saudaraku, kita melihat di sini Musa, Harun, dan Miriam, mereka adalah satu tim, ya, yang dikirim oleh Tuhan untuk menolong memimpin bangsa Israel. Ya, kita baca itu ada di dalam Mikah, buku Mikah 6 ayat 4. Kita melihat bagaimana Tuhan juga memakai Miriam. Pada saat Musa masih bayi, Tuhan memakai Miriam untuk menolong bayi Musa, ya, kehidupan bayi Musa. Ingat itu ceritanya di kitab Keluaran 2 ayat 1 sampai 10, bagaimana dia itu terus mengikuti keranjang yang ada di atas sungai. Dia tahu kalau
ini baby brother-nya diambil sama putri Firaun, dia pulang panggil mamanya. Jadi memang Tuhan sudah memakai Miriam sejak dia masih muda. Bukan hanya itu saja, kalau kita buka Keluaran 15 ayat 20 sampai 21, kita melihat dia juga seorang nabi, saudaraku, yang memimpin wanita-wanita Yahudi di dalam puji-pujian. Ingat waktu mereka keluar dari tanah Mesir, menyeberangi Laut Merah, puji-pujian diadakan dan Miriam adalah pemimpinnya. Harun itu adalah anak yang paling besar di dalam keluarga. Saudara boleh buka Keluaran 7 ayat 7 mengatakan Harun itu anak tertua. Dia dipilih oleh Tuhan bukan saja untuk menolong Musa untuk berbicara di hadapan Firaun. Saudara kalau baca Keluaran 4 ayat 10 sampai 17. Bagaimana Harun menolong Musa berbicara di depan Firaun. Bukan hanya itu saja, tapi justru Harun itu dipilih oleh Tuhan untuk melayani sebagai first high priest, ya, imam tertinggi, ya, imam tertinggi yang pertama di dalam bangsa Israel. Jadi semua orang di Israel itu tahu bahwa Musa, Harun, dan Miriam itu adalah hamba-hamba yang Tuhan pilih. Dan semua orang tahu bahwa Musa adalah pemimpinnya. Nah, kita melihat di sini, saudaraku, mulailah komplain. Mari kita melihat siapa dulu yang komplain di sini. Ayat pertama disebut nama Miriam terlebih dahulu, padahal Harun itu anak tertua. Tapi di sini Miriam dipilih lebih dahulu. Ada 3 bukti kita melihat bahwa Miriam itu adalah pemimpin daripada pemberontakan kecil ini. Ya, pemimpin pemberontakan di dalam keluarga mereka sendiri. Yaitu ada 3 bukti. Pertama, dia disebut di ayat pertama, nama dia disebut terlebih dahulu. Oke. Kemudian kata mengatai. Oke. Kata mengatai ini bentuk feminin, saudaraku, ya. Bentuk feminin yang kalau bentuk feminin ini kebanyakan ditujukan kepada perempuan. Oke, mengatai. Kemudian yang ketiga, kita melihat yang disiplin dihukum oleh Tuhan itu siapa? Miriam, saudaraku. Dari situ kita bisa melihat, ya, bahwa dia itulah pemimpin daripada pemberontakan di dalam keluarga mereka sendiri. Dan saudara lihat, waktu dia mulai memberontak, dia nggak langsung to the point bilang soal otoritinya Musa. Nggak langsung, saudaraku. Tapi yang diungkit-ungkit itu hal lain dulu, saudaraku, yaitu istrinya Musa. Kita melihat di sini, ya, kalau ada orang yang komplain hamba Tuhan, saudaraku, biasanya nggak langsung dikomplain sasarannya. Wah, dikomplain dulu cara dia bicaranya, dikomplain dulu hal-hal lainnya. Sebenarnya tujuannya adalah mengkomplain hal lain. Tapi orang-orang itu nggak berani langsung, ya, mulai mengkasak kusuk hal-hal lain. Nah, yang di sini yang dikomplain itu soal istri, saudaraku. Ya. Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantara Musa saja? Itu kan komplainnya di situ. Betul nggak? Tapi yang dikatai itu pertamanya adalah Musa mengambil perempuan Kushi. Sebab ia telah mengambil seorang perempuan Kushi. Saudara, waktu saya pelajari lebih dalam lagi, ada beberapa spekulasi, saudaraku, dalam hal ini. Spekulasi pertama adalah mungkin Zipporah ini adalah istri kedua dan yang Kushi ini
yang bernama Tarbis, ya. Orang Kushi ini namanya Tarbis. Kemungkinan besar sudah dikawin lebih dahulu, dan Sipora ini istri yang kedua. Itu spekulasi pertama. Jadi Musa punya 2 istri. Tapi kalau memang dikawinnya terlebih dahulu, kenapa komplainnya sekarang? Sesudah bertahun-tahun. Ya. Atau bisa juga spekulasi yang kedua berkata bahwa Sipora ini adalah Tarbis itu sendiri. Oke. Spekulasi yang ketiga mengatakan Sipora sudah mati. Kemudian Musa kawin lagi dengan wanita Kushi, yaitu istri yang baru. Kita nggak tahu. Kita nggak mau terlalu detail mencari spekulasi yang hanya spekulasi saja. Tapi satu hal di sini kita melihat bahwa kemungkinan besar Miriam itu feel threatened, ya. Feel threatened itu kayak merasa takut dengan istri barunya Musa ini. Ya, kemungkinan besar ini istri baru. Sipora udah mati. Jadi sekali lagi saya tidak mau berputar-putar pada spekulasi ini. Kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu, kemungkinan Miriam itu merasa takut, ya, felt threatened, karena Miriam itu kan salah satu leadernya juga di dalam keluarga ini. Kemungkinan besar siapa tahu istri Musa yang baru ini mungkin punya leadership yang strong juga. Kita nggak tahu, ya. Tapi kita tahu Miriam komplain. Kemungkinan juga Miriam itu merasa terintimidasi karena Tuhan itu mengirim rohnya ke atas 70 orang elder tua-tua di chapter yang ke-11, di mana Miriam itu mungkin merasa terintimidasi bahwa otoritasnya itu akan diambil oleh 70 orang tua-tua itu. Kita tidak tahu. Oke? Yang tahu dia komplain. Di hadapan Tuhan, selama Musa tidak mengawini orang Kanaan, pernikahannya itu bisa diterima oleh Tuhan. Oke, mari kita buka Keluaran 34. Ya, ini pentingnya. Mari kita buka Keluaran pasal yang ke-34. Saya tunggu ya, saudara juga buka. Ayat yang ke-12 sampai yang ke-16. Berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Sebaliknya, mezbah-mezbah mereka haruslah kamu rubuhkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Sebab janganlah engkau sujud menyembah. Sebentar ya, ini mati itunya. Videonya mati ya. Oke. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu. Apabila mereka berzina dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka, maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelian mereka. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, dan anak-anak perempuan itu akan berzina dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzina dengan mengikuti Allah mereka. Dengan kata lain, di sini Tuhan berbicara tentang bangsa Kanaan. Ya. Jadi, selama Musa tidak menikahi wanita dari Kanaan, pernikahannya itu bisa diterima, saudaraku, menurut Keluaran ini. Di dalam Alkitab, Kush, ya, Kush, bangsa Kush itu orang-orang yang tinggal dekat dengan Mesir.
Ya, bukan kata Ethiopia. Saudara kalau baca dari Alkitab translation yang lain, kata Kush ini artinya Ethiopia, saudaraku. Tapi artinya Ethiopia, tapi sebetulnya lokasinya itu dekat dengan Mesir. Karena artinya itu Ethiopia, jadi banyak orang berpikiran, wah istrinya hitam, orang Ethiopia. Ya, dia berasal dari suku lain, makanya tidak bisa diterima. Saudara, kalau menurut sejarawan yang bernama William S. Lasor, dikatakan tidak ada bukti di Alkitab maupun di materi-materi yang lain mensupport bahwa keturunan Ham, yaitu Ham itu yang menurunkan orang-orang Ethiopia, orang-orang hitam itu ya, tidak ada bukti yang mengatakan bahwa keturunan mereka hitam. Jadi saudaraku, Kushi ini, wanita Kushi ini, istrinya Musa Tarbis ini, kesimpulannya itu bukan orang hitam. Ya. Tapi saudaraku, mungkin saudara sudah belajar lebih dalam lagi. Kalau punya kesimpulan lain, silahkan. Tidak apa-apa. Ya, kita saling belajar. Di sini saya tidak mau menekankan hal-hal yang kita belum tahu kejelasannya. Oke? Saya hanya menjelaskan berdasarkan dari apa yang saya temukan. Tapi kita sekarang mau melihat apa yang ditulis di chapter 12 ini bukanlah intinya istrinya Musa, bukanlah inti tentang Kush atau Ethiopia atau siapa istri Musa ini, tapi kita mau melihat disiplinnya Tuhan. Kita mau melihat gambaran yang lebih besar ya daripada hal-hal yang kecil ya. Kita akan zoom out dan melihat. Oke. Setelah Miriam ini komplain soal istrinya di ayat yang kedua, baru ayat yang ketiga itu dia komplain. Ayat yang kedua. Tadi Miriam komplain istrinya tuh di ayat pertama. Sekarang baru dia komplain di ayat kedua, baru akhirnya dia mengeluarkan, dia punya sungut-sungut yang benar-benar yang gak sek di hati dia. Bukan tentang istrinya ternyata. Tentang kecemburuan dia terhadap Musa. Dia bilang, apa cuma Musa aja yang menjadi wakil Tuhan? Kan saya juga sama Harun juga punya hak untuk menyatakan pesan-pesan Tuhan. Emang cuma Musa aja? Nah, baru kita lihat saudaraku asal usulnya, baru kita lihat akarnya. Ternyata ada kecemburuan di dalam hatinya. Oke. Nah, dia selalu ternyata selama bertahun, dalam 11 bulan, 1 tahun lebih ini dia bertanya-tanya dalam hatinya tentang otoritasnya Musa, tentang kehendak Tuhan. Wah, benar-benar kita lihat Miriam sama Harun tiba-tiba bersikap seperti orang Israel. Komplain saudaraku. Ya, bersikap seperti orang Israel. Padahal mereka berdua adalah leadernya. Tapi di sini kita lihat Musa. Dia tidak langsung menjawab mereka. Tidak langsung. Tapi dia itu membawa masalahnya ini ke hadapan Tuhan. Ini loh luar biasa. Ya. Kita lihat di ayat 3. Dikatakan Musa itu, kalau bahasa Indonesianya lemah lembut ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu he was a very humble man, more humble than anyone else on the face of the earth.
Tidak ada orang yang rendah hati, tidak ada orang yang lemah lembut. Saudara, di sini lemah lembut itu bukan berarti kelemahan. Lemah lembut di sini itu berarti, bahasa Inggrisnya ya, it's power under control. Ada satu kuasa di dalamnya yang Musa itu berdiam diri, diam, menahan, tapi ada kuasa di dalamnya. It's power under control. Ada satu kontrol di dalamnya Musa. Ini loh artinya lemah lembut di sini. Mari kita lanjutkan saudaraku. Ayat 4 sampai ayatnya yang ke-10. Tuhan mendengar perkataan-perkataan mereka. Tuhan mendengar dan melihat motivasi pribadi daripada hati Miriam sama Harun. Tuhan melihat, Tuhan tahu, ya. Ini Tuhan harus segera bertindak. Mengapa saudaraku? Kalau tidak, dosa mereka, ya, iri hati mereka itu bisa menular di antara bangsa Israel. Sebab saudara tahu kalau seorang pemimpin itu berbuat dosa, wah, itu konsekuensinya itu bisa benar-benar merusak saudaraku, bisa merusak gereja saudaraku. Ini kalau seorang pemimpin berdosa harus segera diatasi. Mari kita melihat dan membandingkan ayat keempat dan ayatnya yang pertama. Oke, ayat 4, maaf ya, ini saya buka dulu Alkitab bahasa Indonesia, saya Bilangan 12. Mari kita melihat ayat yang keempat. Ayat keempat ditulis, lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam. Saudara bandingkan dengan ayat pertama. Ayat pertama Miriam serta Harun mengatai Musa. Di sini Miriam didahulukan karena dia yang mempelopori komplain ini. Ayat 4 Tuhan itu tetap mengaku Musa sebagai leadernya, maka dia itu berkata Musa didahulukan. Musa, Harun, dan Miriam. Nah, di sini jelas sekali. Tuhan menaruh nama Musa terlebih dahulu. Dia memanggil ketiganya masuk ke dalam tabernakel. Ya, Tuhan berbicara kepada Miriam dan Harun, dan Tuhan memberikan hukuman hanya kepada satu orang, yaitu Miriam. Dari sini saudaraku, kita bisa melihat siapa. Ya, kadang-kadang kebenaran itu akan berbicara saudaraku ketika Tuhan itu menghakimi. Kadang ada banyak hal-hal yang tidak fair yang terjadi di antara masyarakat anak-anak Tuhan. Tapi saudara, kadang-kadang saudara tidak perlu membela diri. Oke? Tuhan yang akan membela kita. Meskipun dibutuhkan waktu sebulan, 2 bulan, bahkan setahun, 2 tahun, kebenaran itu akan tampak nyatanya. Di sini kita melihat itu. Bagaimana Musa bertahan, it's a power under control. He's very humble and very meek. Ya, meekness, kelemah lembutannya dia. Di situ Tuhan membela. Saudara, kalau lanjutkan baca di ayat yang ke-6, di sini Tuhan menjelaskan dengan sangat jelas, sangat jelas bahwa Musa itu bukan hanya seorang nabi. Okay? God made it clear that Moses was more than a prophet. Ya, di sini Musa bukan saja seorang nabi, karena Musa itu kan selalu berkomunikasi dengan Tuhan, betul nggak? Tuhan selalu memanggil Musa personally, in person. Tuhan hanya memanggil Musa loh. Tuhan tidak memanggil Harun atau Miriam. Udah jelas di sini, itu Musa itu adalah pilihannya Tuhan. Bahkan kita kalau mengingat di dalam Keluaran 19
Keluaran 24, Keluaran 34. Bahkan Tuhan menunjukkan kemuliaannya kepada Musa. Saudara, di sini Tuhan sekali lagi menjelaskan kepada mereka. Ya, memang Tuhan juga memberikan pelayanan-pelayanan tertentu kepada Miriam dan Harun. Tetapi Musa adalah seorang pemimpin yang dipilih oleh Tuhan bagi bangsa Israel. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa mengambil tempatnya. Wow, di sini saudara baca ya, ayat ke-6 terus 7. Ini luar biasa. Tuhan menegaskan sekali lagi. Tuhanlah yang memberikan Musa posisi ini. Tuhanlah yang memberikan Musa otoritas ini. Adalah satu kejahatan kalau Miriam itu berani melawan saudaranya. Meskipun Miriam itu lebih tua, Musa lebih muda, itu hanya urutan kelahiran. Tapi otoritas, pilihan, itu Tuhan yang pilih. Dan bagaimanapun, meskipun Miriam itu lebih tua daripada Musa, dia harus tunduk kepada pilihan Tuhan. Karena itulah Tuhan menghukum Miriam dengan memberikan sakit lepra. Ya, sakit lepra. Saudara, waduh, ini benar-benar waktu saya belajar ini ya, saudaraku, setiap kali saya belajar firman Tuhan, aduh, selalu saya sendiri diingatkan, saudaraku, tentang otoritas, menghargai pilihan Tuhan ya. Kalau Tuhan sudah memilih hambanya, memberikan otoritas, kita jangan melawan. Saudara, kalau nggak suka sama dia, jangan ngomongin dia, jangan melawan. Saudara tunduk saja, saudaraku. Saudara taat saja. Tapi saudara kalau nggak bisa taat, saudara nggak bisa tunduk, ya saudara sementara pergi ke tempat lain, pergi ke gereja lain, daripada kita berdosa membicarakan hamba Tuhan tersebut, saudaraku. Benar. Jadi saudara, mari kita lanjutkan apa yang terjadi di ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13. Lalu kata Harun kepada Musa, tuanku. Nah, di sini dia panggil tuanku. Ya. Padahal Harun tuh kakaknya kan? Di sini kayaknya dia udah melihat apa yang terjadi dengan Miriam. Dia ketakutan, saudaraku. Dia panggil tuanku. Janganlah kiranya timpakan kepada kami. Nah, di sini dia bilang kami. Di sini dia nggak, karena yang kena lepra itu kan hanya Miriam kan? Tapi di sini dia ketakutan melihat otoritas Tuhan, melihat Tuhan berbicara seperti itu. Dia ketakutan. Dia panggil tuanku dan dia mengaku bahwa ini kami yang berdosa, yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Wah, saya di sini kagum akan Harun. Ya, memang dia berdosa, tapi dia mengaku, saudaraku. Oke. Saudara ingat cerita Adam dan Hawa? Waktu Adam tanya, dia menyalahkan Hawa. Waktu Hawa ditanya oleh Tuhan, waktu Tuhan tanya sama Adam soal apa yang terjadi, dia menyalahkan Hawa. Waktu Tuhan tanya kepada Hawa, dia menyalahkan ular. Saudaraku, itulah dosa. Kalau kita suka menyalahkan orang lain. Tapi hari ini ada pelajaran juga. Kita belajar dari Harun. Dosa kami, kebodohan kami. Ayat 12, janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya, saudaraku. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Saudara, di sini kita melihat Harun bukan hanya dia merasa ketakutan, dia mengaku kalau itu juga dosanya dia. Di sini saya melihat Harun juga mengetahui betapa pentingnya arti orang yang sakit lepra itu. Apa yang terjadi dengan orang yang sakit lepra? Harun itu tahu banget, saudaraku. Makanya dia memohon kepada Musa untuk berdoa kepada Tuhan untuk kesembuhan Miriam dan dia sendiri. Padahal dia kan gak kena lepra, saudaraku.
tapi dia kena lepra rohani, ya. Dia kena apa? Hati yang busuk, iri hati, lepra itu saudaraku. Makanya dia perlu minta supaya Musa berdoa atas nama Miriam dan dia. Ya, coba baca. Kami sudah berdosa. Saudara lihat di sini. Pada saat itu, Harun itu kan imam besar, saudaraku. Betul nggak? Dia kan terpilih. The first high priest. Imam besar yang pertama buat Israel. And yet, he also need an intercessor. Ya, dia kan manusia biasa. Meskipun dia imam besar, dia juga butuh didoakan. Dia butuh diampuni. Dan selanjutnya kita melihat di sini bukti daripada kelemah lembutan Musa. Dia langsung berdoa untuk saudaranya Miriam. Dan Tuhan menyembuhkan Miriam. Wow, saya melihat bagaimana kedekatan Musa dengan Tuhan di sini. Luar biasa. Mari kita lanjutkan ayat 14 sampai 16. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali. Ayat 15, jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot dan berkemah di padang gurun Paran. Saudara, kalau saudara baca ayat 14 sampai 16, ini memalukan sekali saudaraku. Meskipun Miriam itu sudah disembuhkan, dia harus keluar dari kemah. Untuk apa? Untuk ditahirkan selama 7 hari. Saudara baca, memang itu peraturannya. Di dalam Imamat 13 ayat 1 sampai 6. Imamat 14 ayat 1 sampai 8. Memang mereka siapa yang kena lepra kemudian dinyatakan sembuh, mereka harus ditahirkan ya 7 hari. 7 hari. Karena apa? Dia sudah berdosa. Dia sudah kotor. Jadi dia harus tunggu 7 hari. Itu masa penyucian. Apa artinya, saudaraku? Ini artinya satu hal yang memalukan buat Miriam. Seluruh bangsa Israel di dalam kemah itu tahu apa yang terjadi. Betul nggak? Karena Miriam, dia harus dikucilkan. Dia harus mengalami penyucian 7 hari. Bukan hanya seluruh kemah di bangsa Israel mengetahui apa yang terjadi. Karena dosa Miriam dan Harun, delay saudara keberangkatan mereka itu tertunda bagi orang-orang Israel. Karena mereka harus menunggu dia mengalami restorasi sebelum mereka boleh berangkat, saudaraku. Saudara melihat di sini. Seorang yang berdosa, yang memberontak kehendak Tuhan, itu selalu merupakan penyebab daripada halangan-halangan daripada anak Tuhan yang mau maju. Saudara, apa yang kita pelajari di sini? Wah, banyak sekali. Saya di sini melihat otoritas Tuhan yang luar biasa. Tuhan sekali memilih tidak bisa diganggu gugat, saudaraku. Saudara kalau membaca Roma, ya, membaca Roma pasalnya yang ke-11. Oke, saya buka saudaraku. Ini penting sekali ya. Roma. Saya tunggu ya, sambil saya juga buka buku Roma. Roma pasalnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-29, for God's gift and his call are irrevocable. Bahasa Indonesianya,
Apa yang Tuhan berikan yaitu gift, spiritual gift, ya. Dan panggilannya terhadap kita itu tidak bisa diganggu gugat, saudaraku. Kalau Tuhan sudah memilih, dia memilih. Biarpun saudara tinggal di Indonesia, kemudian pindah ke Amerika, di Amerika tinggal di Washington, mau pindah ke California, balik lagi ke Indonesia, mau pindah ke seluruh dunia, saudara tidak bisa bersembunyi dari Tuhan. Saudara kalau sudah dipanggil, dipilih, saudara tetap akan menjadi apa yang dia panggil dimanapun kita berada. Apa yang Tuhan panggil tidak bisa diganggu gugat. Roma mengatakan demikian. Saudara, kita tahu bahwa seorang leader itu punya hal-hal yang dihormati, saudaraku. Oke? Tapi bukan itu saja, tanggung jawab mereka tuh besar sekali. Seperti Miriam dan Harun, tanggung jawab mereka tuh besar sekali, saudaraku. Jadi kalau mereka berbuat dosa, mereka harus segera disiplin sebelum menyebar ke lain-lainnya. Jadi, saudara, bukan hanya kita melihat di sini ya, kita nggak bisa melawan otoritas Tuhan, kita tidak bisa melawan kehendak Tuhan. Saudara, kalau kita demikian pada hari ini, saat ini, kita lebih baik cepat-cepat bertobat, saudaraku. Di dalam 1 Timotius 5 ayat 20 dikatakan, those elders ya, penatua yang berdosa ditegur di hadapan orang banyak. Sehingga yang lain-lainnya itu seharusnya takut. Yesus juga sudah mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang yang melawan kita itu sebetulnya dari dalamnya kita sendiri. Matius 10 ayat 34 sampai 36. Hebrew yaitu Ibrani 13 ayat 17 mengatakan, taatlah kepada mereka yang memerintah kamu. Ya, taatlah, obey, submit yourself. Kenapa? Karena mereka memperhatikan, they watch for your soul. Karena apa? Mereka harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Saudara, bahkan di dalam Ulangan 24 ayat 9, Tuhan mengingatkan sekali kepada bangsa Israel. Ingat apa yang Tuhan lakukan terhadap Miriam di dalam perjalanan ketika kamu keluar dari Mesir. Saudara, ini satu peringatan ya. Bukan hanya buat para leader-leader untuk berhati-hati. Ya, baik komplain ya maupun punya motivasi yang buruk. Itu Tuhan melihat dan langsung mendisiplin. Kita juga di sini belajar dari kehidupan Musa. Bagaimana dia dikomplain seperti itu pun dia tidak tergoncangkan. Dia segera mengampuni. Dia segera mendoakan. Ada komplain apa, dia tidak datang kepada 70 elder. Itu 70 elder kan yang membantu dia, saudaraku. Dia datang langsung sama Tuhan. Dia langsung membereskan semuanya ini dengan Miriam dan Harun. Saudara, mari kita apa-apa datang kepada Tuhan. Dikatain orang, mengalami hal-hal yang gak enak, langsung datang sama Tuhan. Dia akan buka jalan. Dan hati-hati, jangan belajar komplain. Bukan hanya bangsa Israel yang komplain. Ternyata Miriam dan Harun juga komplain. Mari kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita terus mengucap syukur. Amin, saudaraku. Mari kita tutup dalam doa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu pada saat ini. Terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami, Tuhan, untuk belajar melihat otoritas-Mu, Tuhan. Kami harus tunduk, kami harus taat kepada otoritas-Mu, terutama hamba-hamba pilihan-Mu, Tuhan. Bapa, ajar kami, Tuhan. Dan juga Tuhan, ajar kami tidak komplain. Kami sebagai leader di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, dalam pelayanan, ajar kami, Tuhan, untuk tunduk.
Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan, banyak hal-hal lagi yang Engkau ajarkan kepada pribadi lepas pribadi. Firman-Mu itu hidup, dia sanggup berbicara tentang banyak hal kepada banyak orang. Tuhan, berbicaralah terus, biarlah anak-anak-Mu menerimanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.